Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winggayari Putragandhi, mahasiswa Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan merumuskan Customer Satisfaction Index atau yang biasa kita singkat dengan CSI dengan menelaah jurnal terkait dimensi CSI di rumah sakit. Pada slide ini Anda melihat halaman pertama dari 5 jurnal yang telah saya review. Artikel-artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek kepuasan pasien dan kualitas layanan di rumah sakit. Kemudian kita lanjut pada tabel komparatif unsur dari dimensi, yang pada section ini terdapat tabel yang merangkum informasi penting dari setiap artikel, termasuk peneliti, judul, latar belakang, tujuan, metode, dan hasilnya. Informasi ini membantu kita memahami konteks dan temuan utama dari setiap penelitian yang berkaitan dengan kepuasan pasien. Saya akan membahas setiap studi singkat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian dan temuannya utama yang saya dapatkan. Baiklah, ini untuk tabelnya. Yang pertama terkait penelitian yang dilakukan oleh Marcella tahun 2023. Beliau mengidentifikasi faktor-faktor kepuasan pelanggan melalui dimensi kualitas layanan di Rumah Sakit ABC Surabaya. Penelitian ini menarik karena menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan di bawah standar yang ditetapkan. Melalui penggunaan CSI dan IPA, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa atribut seperti ruang parkir, ketepatan waktu kunjungan dokter, dan waktu tunggu layanan perlu ditingkatkan untuk mencapai standar kepuasan yaitu 90%. Kemudian studi yang kedua oleh Supriyatin tahun 2021 menganalisis kepuasan pasien terhadap pelayanan Family Center Care di RSAU Dr. Salamun Bandung. Penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Hasil menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di semua dimensi layanan, dengan dimensi empati mencapai nilai kepuasan yang tertinggi. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Piranti tahun 2019, meneliti kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSU Haji Surabaya menggunakan dimensi mutu Dapolkar. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan dalam beberapa dimensi, seperti penataan layout dan kebersihan yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya adalah studi oleh Fatimah tahun 2018, mengeksplorasi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pasien di Rumah Sakit Swasta Islamabad. Penelitian ini menemukan bahwa semua dimensi kualitas layanan berhubungan positif dengan loyalitas pasien, dimediasi oleh kepuasan pasien. Kemudian yang kelima, PASAK 2017 mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pasien rawat jalan di rumah sakit swasta Samadu. Penelitian ini menemukan bahwa semua dimensi kualitas layanan memiliki hubungan positif dengan kepuasan pasien. Dengan dimensi responsiveness memiliki korelasi paling kuat dan dengan kepuasan keseluruhan. Analisis dari kelima penelitian ini memberikan kita wawasan yang menarik, yang penting, tentang bagaimana berbagai dimensi dan metode penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit. Kemudian tabel komparatif dimensi CSI yang sudah kita rangkum. Yang pertama, pada section ini akan memperlihatkan bagaimana setiap artikel mengeksplorasi berbagai dimensi kepuasan pasien, seperti tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Analisis ini sangat penting untuk kita formulasikan dalam upaya kita merumuskan dimensi CSI yang efektif. Berikut ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardotillah 2023. Pada penelitian ini, dimensi tangible meliputi seragam karyawan, kebersihan ruang tunggu dan toilet, area parkir, dan fasilitas ruang tunggu. Untuk reliability, penelitian ini menekankan ketepatan waktu kedatangan dokter, biaya rumah sakit yang terjangkau, proses registrasi yang mudah, dan penampilan dokter. Responsiveness diukur melalui kesesuaian biaya dengan manfaat, layanan pelanggan yang cepat, dan respon cepat terhadap pengaduan. Assurance menyoroti penjelasan dokter yang mudah dipahami dan petugas yang sopan. Sementara empathy melihat bagaimana rumah sakit menangani status sosial dan menyediakan kotak saran. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyatin tahun 2021 ini berfokus pada kebersihan fasilitas, ketersediaan peralatan medis, dan penampilan profesional sebagai bagian dari tangible. Reliability dilihat dari keakuratan diagnosis dan konsistensi perawatan. Responsiveness mengukur kecepatan respon staf, kesiapan rumah sakit, dan kemudahan layanan.
Dengan assuran dan empati, menggali lebih dalam kepercayaan dan perhatian personal kepada pasien dan keluarga. Selanjutnya, ini penelitian oleh Piranti 2019. Beliau menggunakan dimensi yang lebih fokus pada aspek fisik dan kebersihan ruangan untuk tangible, sedangkan reliability diukur melalui kecepatan layanan medis dan kepatuhan terhadap janji waktu layanan. Kemudian Fatima 2018 ini menyoroti infrastruktur dan kebersihan staf untuk tangible. Responsiveness meliputi bagaimana staf merespon kebutuhan pasien dengan fokus pada kecepatan dan efektivitas. Kemudian terakhir adalah Patak 2017, ini menyertakan fasilitas fisik dan penampilan karyawan dalam tangible-nya. Kemudian responsiveness, assurance, dan empati diukur melalui kecepatan layanan, keamanan, dan kualitas komunikasi, serta kemampuan untuk menyediakan layanan yang disesuaikan. Kemudian setiap penelitian ini memberikan perspektif unik dalam mengukur kepuasan pasien. Dan pemahaman ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit kita. Dari berbagai dimensi dan unsur yang dianalisis, kita dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan serta strategi yang dapat diadopsi untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi dari pasien. Kemudian ini adalah tabel komparatif daya tarik jurnal dan implementasinya di rumah sakit. Slide ini kan memberikan pandangan mengenai hal-hal menarik dari setiap penelitian yang saya review dan bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan dalam konteks rumah sakit untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pasien. Langsung saja kita akan lihat di tabel yang ini. Penelitian yang pertama oleh Mardotilla et al. Tahun 2023. Penelitian ini menonjol karena penggunaan ya dari kombinasi Customer Satisfaction Index dan Important Performance Analysis untuk secara spesifik menilai area yang membutuhkan perbaikan. Aplikasi metode ini di rumah sakit lain bisa sangat membantu jika diterapkan untuk mengidentifikasi secara sistematis gap kinerja layanan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, terutama dalam mempertahankan standar pada atribut yang bekerja baik dan memiliki dampak besar terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah yang Supriyatin tahun 2021. Penelitian ini menarik karena menggunakan API dan CST yang untuk tidak hanya mengukur kepuasan pasien saja, tetapi juga untuk menawarkan wawasan tentang bagaimana layanan dapat ditingkatkan. Penerapannya di rumah sakit lain dapat memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses perawatan yang telah terbukti meningkatkan hasil klinis dan kepuasan pasien, sekaligus memungkinkan perbaikan layanan yang lebih ditargetkan. Kemudian yang ketiga adalah Piranti tahun 2019. Metode ini menggunakan model Dapolkar yang sangat spesifik dalam mengategorikan aspek layanan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Implementasi temuan ini di rumah sakit lain dapat membantu meningkatkan struktur layanan secara lebih holistik dan sistematis, memperkuat standar perawatan, dan secara keseluruhan meningkatkan kepuasan pasien. Kemudian Fatimah dan kawan-kawan 2018 ini meneliti, dan menariknya adalah karena penelitian tersebut menghubungkan langsung meningkatan kualitas layanan dengan peningkatan loyalitas pasien dengan kepuasan pasien sebagai variabel mediasi. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu rumah sakit tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tapi juga untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih loyal dengan pasien. Terakhir, ini Patak 2017. Penelitian ini menggunakan model service performance yang fokus pada persepsi pasien tanpa mempertimbangkan ekspektasi mereka. Ini memberikan perspektif baru dalam pengukuran kualitas layanan kesehatan yang sangat berguna dalam setting di mana ekspektasi pasien ini mungkin kurang terdefinisi dengan baik. Penerapannya di rumah sakit dapat melibatkan peningkatan dalam tangibility, assurance, reliability, responsiveness, dan empathy. Kesimpulannya, temuan dari studi-studi ini memberikan kita berbagai tools dan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, kita bisa tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui ekspektasi pasien, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Kemudian, berdasarkan telah jurnal dan pemahaman yang mendalam tentang kepuasan pasien, saya telah merumuskan dimensi-dimensi CSI yang dapat diimplementasikan di rumah sakit. Slide berikut ini menampilkan pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur masing-masing dimensi, memberikan kita data yang dibutuhkan untuk evaluasi dan peningkatan tentunya peningkatan layanan kepada pasien. Yang pertama, dimensi tangibles. Terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah kebersihan dan kondisi fisik fasilitas. Itu kita bisa menggunakan pertanyaan bagaimana Anda menilai kebersihan dan kondisi fisik fasilitas rumah sakit kami, termasuk ruang tunggu dan kamar pasien.
Unsur kedua adalah kondisi dan kekinian peralatan medis atau modernisasi dari peralatan medis itu sendiri. Ini bisa menggunakan pertanyaan apakah peralatan medis yang digunakan tampak modern dan terawat dengan baik. Yang ketiga adalah penampilan profesionalitas staf medis dan non-medis. Ini bisa menggunakan pertanyaan apakah penampilan staf medis dan non-medis kami ini profesional dan rapi. Selanjutnya, dimensi reliability. Terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah akurasi diagnosis dan perawatan medis. Ini bisa menggunakan pertanyaan, seberapa akurat diagnosis dan perawatan yang Anda terima dari dokter kami. Unsur yang kedua adalah pemenuhan janji layanan tepat waktu. Kita menggunakan pertanyaan, apakah layanan yang kami janjikan diberikan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah waktu tunggu dan kecepatan pelayanan. Kita bisa menggunakan pertanyaan, bagaimana pengalaman Anda dengan ketepatan waktu layanan kami, termasuk waktu tunggu dan kecepatan layanan. Selanjutnya, untuk dimensi responsiveness, di sini ada 3 juga. Yang unsurnya yang pertama adalah kecepatan respons staf terhadap kebutuhan pasien. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Yang dalam hal ini saya rumuskan. Yang pertama adalah seberapa cepat staf kami menanggapi kebutuhan Anda ketika meminta bantuan atau informasi. Untuk yang unsur yang kedua adalah efektivitas penanganan pengaduan atau masalah. Kita menggunakan pertanyaan, bagaimana tanggapan rumah sakit terhadap pengaduan atau masalah yang Anda selama perawatan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kepedulian staf terhadap kebutuhan pasien. Kita bisa menggunakan pertanyaan, apakah staf kami menunjukkan kepedulian yang cukup untuk membantu Anda dalam setiap situasi. Selanjutnya adalah assurance, penjaminan. Unsur yang pertama adalah keyakinan pasien terhadap kualifikasi dan kemampuan staf medis. Ini kita gunakan pertanyaan, seberapa yakin Anda dengan kualifikasi dan kemampuan staf medis kami dalam memberikan perawatan. Unsur yang kedua adalah perasaan keamanan dan perlindungan selama di fasilitas. Kita menggunakan pertanyaan, apakah Anda merasa aman dan terlindungi selama berada di fasilitas kami. Yang ketiga adalah penanganan privasi dan informasi pribadi oleh rumah sakit. Ini bisa menggunakan pertanyaan bagaimana staf kami menangani privasi dan informasi pribadi Anda. Untuk yang terakhir adalah empathy, ini dimensi yang terakhir. Terdapat 3 unsur juga. Yang pertama adalah pemberian perhatian individu yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ini kita bisa menggunakan pertanyaan, apakah staf kami memberikan perhatian individu yang memadai sesuai dengan kebutuhan khusus Anda. Yang kedua, unsur tingkat kejelasan dan kecukupan komunikasi dari staf. Ini kita bisa menggunakan pertanyaan, bagaimana perasaan Anda tentang tingkat komunikasi yang diberikan oleh staf kami? Apakah jelas dan memadai? Yang ketiga, unsur penghargaan terhadap pasien sebagai individu, bukan hanya sebagai objek perawatan. Ini kita bisa menggunakan pertanyaan, apakah Anda merasa bahwa rumah sakit kami menghargai Anda sebagai individu dan bukan hanya sebagai pasien? Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap presentasi ini memberikan banyak wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.